Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang rasanya boleh berjumpa kembali dengan saudara di dalam program harian kita Renungan Kristen hari ini 17 Maret 2022. Nah saudaraku, kita sungguh rindu terus bersekutu dengan Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus. Nah, saudaraku, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur karena Engkau terus memelihara kami. Engkau menyertai kami dengan tanda-tanda heran. Bahkan kami percaya dimanapun saat ini kami berada, kami mengalami kesembuhan, kemudahan-kemudahan daripada Tuhan. Bahkan kami melihat perkenanan Tuhan turun atas setiap kami pribadi, lepas pribadi, di dalam rumah tangga kami, di dalam setiap apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil, sehingga anak-anak-Mu dapat terus meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan membuka pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, mengenal firman-Mu lebih dalam lagi, dan kami boleh bersama-sama Tuhan meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang berlimpah yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau terus menuntun kami untuk kami hidup sesuai dengan pola surga. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Ajar kami Roh Kudus, penuhi kami, pimpin kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema daripada firman Tuhan hari ini adalah bertobatlah. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeremia 7 ayat 1 sampai dengan 15. Nah saudaraku, saya akan membacanya buat saudara-saudara. Khotbah Yeremia mengenai bait suci. Beginilah firman Tuhan kepada Yeremia. Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Serukanlah di sana firman Tuhan ini dan dengarkanlah. Perkedak, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang yang Yehuda, yang masuk melalui pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu bersungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak ada yang menindas orang asing, yatim dan seorang janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di depan ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah aku berikan kepada nenek moyangmu, dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu, rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikian firman Tuhan. Tetapi, baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam di situ, dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya, karena kejahatan umatku Israel. Karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu, dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku melemparkan kamu dari hadapanmu, seperti semua saudara, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Amin. Nah saudaraku, satu di antara banyak kosakata khas Kristen adalah bertobat.
Kata ini diambil dari kata bahasa Yunani metanoia yang artinya berbalik. Ya, bertobat itu adalah berbalik 180 derajat. Bacaan kita hari ini secara khusus mengajak kita untuk mengingat dan menjalankan pertobatan. Hal pertama yang sangat menarik dari setiap yang tak bersalah dan tidak mengikuti Allah lain. Allah meminta agar umat berbalik dari semua tingkah laku dan perbuatan mereka yang seperti penyamun. Kembali kepada Allah. Ketika umat bersedia kembali, maka Allah bersedia untuk tetap tinggal di tengah umat dan berkenan untuk mereka temui. Tetapi bila umat tak proses pertobatan adalah bahwa bersedia bertobat, maka mereka berkesempatan untuk bertobat itu selalu datang dari Allah. Dialah yang meminta umat untuk bertobat. Apa hebatnya? Hebatnya adalah bahwa kesempatan itu menjadi penanda akan kasih Allah yang luar biasa. Bayangkan bila Allah tidak pernah memberi umatnya kesempatan untuk bertobat. Bila kesempatan itu pernah diberikan, maka kita tidak akan pernah merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kita akan binasa, terputus, dan hidup di luar kasih Allah. Melalui Yeremia, Allah memberi kesempatan bertobat pada umatnya. Umat diminta berlaku adil dan tidak menindas orang yang asing, anak yatim dan janda, tidak menumpahkan darah atas orang-orang yang tak bersalah dan yang tidak mengikuti Allah lain. Allah meminta agar umat berbalik dari semua tingkah langkah dan perbuatan mereka yang seperti penyamun. Kembali kepada Allah hanya ketika umat bersedia kembali, maka Allah bersedia untuk tetap tinggal di tengah umat dan berkenan untuk mereka temui. Tetapi bila umat tak bersedia bertobat, maka mereka akan dibuang dari hadapan Allah. Manusia memang tempatnya kesalahan. Oleh karena itu, lebih manusia selalu punya potensi untuk memberontak terhadap Allah. Namun hal itu bukan alasan untuk menjadi hidup jauh dari Allah. Sebaiknya justru karena sadar bahwa setiap manusia berpotensi untuk melakukan kesalahan, maka hidup dekat dengan Allah harus menjadi keniscayaan. Hari ini kepada kita semua dibukakan lagi kesempatan untuk bertobat. Mari kita sadari apa saja dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita datang kepadanya, mengakui semua dosa itu, meminta pengampunan dan bertobat, agar Allah tetap bersama kita. Nah saudaraku, kita percaya firman Tuhan ini sungguh meneguhkan kita, sungguh memberikan kita kepuasan di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang menuntun kita. Secara tidak kebetulan untuk kita boleh berjumpa di dalam renungan harian ini. Nah saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita terus diberikan kesempatan bahkan untuk menikmati berkat Tuhan, menikmati kasih Tuhan di dalam hidup setiap kami. Ini kami Bapa, penuhi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, penuhkan kami. Kami merindukan Engkau hadir senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.